3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu Yandriani selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Lanjut. Nah, pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai enolat. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada Yusrina Aulia Hasya Fadila dengan ujung NIM 059. Yang kedua ada Yolanda Putri Viani dengan ujung NIM 041. Lalu ada Mahalia Nur Hidayanti dengan ujung NIM 003. Umi Sarah dengan ujung NIM 085, Aldi Nur Hakim dengan ujung NIM 081, Muhammad Azimi Kurniawan dengan ujung NIM 039, Dito Bayu Aji dengan ujung NIM 007. Next. Lalu ada Martiana Sapitri dengan ujung NIM 005, lalu ada saya sendiri Salsa Indah Violeta dengan ujung NIM 027, lalu ada Nadia Amelia dengan ujung NIM 011, Putri Faradiba dengan ujung NIM 073, Renaldi Efralenza dengan ujung NIM 035, Febi Azahra dengan ujung NIM 019, dan M. Fadil Gufron dengan ujung NIM 089. Next. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai enolat dan karbonian yang akan dijelaskan oleh Renaldi. Kepada Renaldi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai enolat dan karbanion. Enolat atau enol, juga disebut sebagai alkenol, adalah alkena yang mempunyai gugus hidroksil yang melekat pada karbon berikatan atom 2. Enol dan senyawa karbonil, seperti keton dan aldehid, sebenarnya ada isomer. Ini dikenal sebagai tautomerisme ketoenol. Ketika gugus hidroksil atau OH pada sebuah enol melepaskan ion hidrogen, seperti pada bagian di bawah ini, maka akan terbentuk enolat yang berbuatan negatif. Yang kedua, enolat hanya akan terdapat pada kondisi yang bebas asam Bronsted karena secara umum enolat bersifat sangat basah. Selanjutnya karbanion. Karbanion adalah jenis anion dari karbon yang memiliki satu pasang elektron menyendiri. Karbanion memiliki geometri trigonal piramida dan secara formal merupakan konjugasi basa dari atom karbon. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Renaldi. Nah, sekarang kan udah tahu enolat dan karbonian itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ion enolat yang akan dibacakan oleh Muhammad Fadil Gufron. Kepada Fadil dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ion enolat. Sebelumnya terdapat sebuah pengetahuan umum di mana pada umumnya enol bersifat tidak stabil dan cepat berubah menjadi bentuk keton atau keton. Hal ini dikarenakan oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, sehingga oksigen membentuk energi ikatan rangkap yang lebih kuat. Dari sifat enol tersebut terdapat beberapa pengecualian, terutama pada senyawa 1,3 dikarbonil, 1,3,5 trikarbonil yang memiliki bentuk enol yang stabil. Hal tersebut dikarenakan oleh resonansi dan ikatan hidrogen antar molekul yang terjadi pada bentuk enol dan tidak mungkin terjadi pada bentuk keto. Baik, next. Nah, di sini ion enolat. Enolat seperti yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, enolat bermuatan negatif terbentuk ketika gugus hidroksil OH pada sebuah enol melepaskan ion hidrogen H+. Dengan catatan, enolat hanya akan terdapat pada kondisi bebas, karena secara umum enolat bersifat sangat basah. Pada senyawa 1,3 dikarbonil dan 1,3,5 trikarbonil, sedikit asam karena adanya stabilisasi resonansi yang kuat yang terjadi ketika satu atom hidrogen dilepaskan. Ion-ion enolat ini sangatlah berguna dalam sintesis senyawa alkohol dan karbonil yang rumit. Ia sangat berguna karena karbon alfa gugus enolat bersifat nukleofilik. Pada keton dengan hidrogen alfa yang asam pada kedua karbon di sebelah gugus karbonil, selektivitas deprotonasi dapat dicapai untuk mendapatkan enolat yang kita inginkan. Pada temperatur rendah, pelarut aprotik dan basa seperti LDA, proton kinetik dapat dilepaskan. Nah, proton kinetik sendiri memiliki pengertian yaitu proton yang secara sterik lebih mudah untuk dijangkau. Kemudian pada kondisi termodinamik atau temperatur yang lebih hangat, kesetimbangan terjadi antara keton dengan dua enolat yang memungkinkan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Fadil Gufron.
Selanjutnya itu ada kinetika dan termodinamika enolat yang akan dijelaskan oleh Nadia Amelia dan juga Putri Faradiba. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kinetika dan termodinamika enolat. Senyawa karbonil yang memiliki hidrogen alfa jika diperlakukan pada kondisi asam akan membentuk enol, sedangkan pada kondisi basa akan membentuk ion enolat. Saat kondisi asam termasuk kontrol termodinamik karena mengacu pada kestabilan enol, sedangkan kondisi basa termasuk kontrol kinetik karena mengacu pada ion enolat yang berjalan cepat. Next. Ada beberapa poin penting tentang kinetika enolat. Yang pertama yaitu kinetika enolat adalah yang terbentuk paling cepat. Kedua, dibentuk dengan menghilangkan hidrogen alfa yang paling tidak terhalang secara sterik. Yang ketiga, kinetika enolat yang dibentuk dengan massa yang dihalangi secara sterik dalam pelarut aprotik. Keempat, pelarut aprotik yang dimaksud seperti LDA dalam tetrahidrofuran, PHF atau dimetoksietana, ME. Next. Enolat yang terbentuk dengan cepat dikenal dengan enolat kinetik. Alasan dapat terbentuk dengan cepat yaitu yang pertama, proton pada gugus metil lebih asam. Yang kedua, terdapat 3 hidrogen alfa pada sisi metil dibandingkan 2 hidrogen alfa pada sisi lainnya. Yang ketiga, terdapat hambatan sterik pada penyerangan LDA pada sisi lain dari gugus karbonil. Next. Nah, di slide itu termasuk contoh reaksi dari kondensasi antara penten 2-on dengan butanol, menghasilkan produk aldol yang kemudian mengalami dehidrasi menjadi enon dengan katalis asam. Kemudian enolat lithium kinetik itu stabil pada THF min 78 derajat Celcius dalam waktu singkat, tapi pada saat suhu ruangan dia akan membentuk silil eter. Jadi dapat disimpulkan bahwa enolat kinetik adalah enolat yang terbentuk pada sisi keton yang kurang tersubstitusi. Next. Selanjutnya yaitu termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, termos yang artinya panas, dan dynamic artinya perubahan. Adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Prinsip dasar dari termodinamika secara umum yaitu kuantitas, misalnya koefisien ekspansi, kompresibilitas, panas jenis, transformasi panas, dan koefisien elektrik, terutama sifat-sifat yang dipengaruhi temperatur. Next. Pada termodinamika enolat terdapat 3 poin penting. Yang pertama, enolat termodinamika mendominasi dalam kondisi kontrol termodinamika. Yang kedua, enolat termodinamika lebih tersubstitusi, lebih tinggi, dan lebih stabil. Dan yang ketiga, kesetimbangan deprotonasi. Protonasi memungkinkan terjadinya interkonversi di antara kemungkinan enolat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia Amelia dan juga Putri Faradiba. Selanjutnya itu pembentukan enolat yang akan dijelaskan oleh Yusrina Aulia Hasyafadila. Kepada Yusrina, saya persilakan. Baik, selanjutnya itu adalah pembentukan enolat. Nah, jadi enolat ester malonat ini biasanya dibuat dengan mengolah ester itu dengan natrium etoksida yang disiapkan dengan melarutkan logam natrium dalam etanol yang tak berair. Nah, etanol yang digunakan itu bukan etanol 95% biasa. Mengapa? Karena etanol berlebih berperan sebagai pelarut untuk reaksi. Kemudian, si natrium etoksidanya yang telah disiapkan tadi itu ditambah di etil malonat. Next slide. Pelarut etanol yang tadi itu harus bebas dari air kan, tak berair. Agar tidak bereaksi dengan natrium etoksida, lalu dia akan membentuk natrium hidroksida. Nah, ion etoksida merupakan basa yang lebih kuat dibanding ion enolat. Oleh karena itu, kesetimbangan asam basa terletak pada sisi anion enolat yang terstabilkan oleh resonansi. Nah, itu foto tersebut merupakan contoh reaksi dari pembentukan enolat. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yusrina. Nah, udah pada tahu kan apa itu enolat karbonion, kinetika, termodinamika enolat. Nah, selanjutnya itu ada reaksi dari enolat yang pertama itu ada reaksi aldol yang akan dibacakan oleh Martiana Sapitri kepada Martiana, dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan reaksi aldol. Reaksi aldol merupakan singkatan dari aldehid dan alkohol. Nah, reaksi aldol merupakan reaksi adisi nukleofik enolat keton ke sebuah aldehida membentuk sebuah keton beta hidroksi. Berikut adalah tautorisme ketoenolnya, yang dimana proses pindahnya atom H ke atom karbonil. Next. Selanjutnya itu reaksi kondensasi aldol. Yang pertama itu kondensasi aldol adalah dapat dilangsungkan oleh senyawa aldehida yang mempunyai hidrogen alfa. Reaksi kondensasi aldol dapat terjadi pada satu jenis aldehida dengan adanya asam atau basa encer. Senyawa hasil reaksi kondensasi aldol adalah aldehida beta hidroksi. Berikut adalah mekanisme reaksinya. Yang kedua adalah kondensasi aldol silang, merupakan kondensasi aldol yang terjadi pada aldehida yang berbeda, di mana kedua aldehida mempunyai hidrogen alfa. Berikut adalah contoh reaksinya. Next. Selanjutnya adalah kondensasi aldo internal, adalah kondensasi yang dialami dua gugus karbonil pada satu rantai senyawa yang sama akan membentuk cincin. Berikut adalah reaksinya, bisa kita lihat dari gambar. Yang terakhir itu kondensasi benzoin. Aldehida aromatik membentuk produk kondensasi ketika dipanaskan dengan ion sianida yang dilarutkan dalam alkohol berair. Reaksi kondensasi ini mengarahkan pada pembentukan hidroksi keton. Kondensasi benzoin selalu diakhiri dengan penataan ulang. Berikut adalah contoh reaksinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Martiana. Selanjutnya, mengenai reaksi kondensasi Claisen yang akan dibacakan oleh Azimi Kurniawan. Kepada Azimi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Salsa Indah Violeta. Jadi teman-teman, sekarang saya akan ngebahas mengenai reaksi kondensasi Claisen. Nah, untuk reaksi kondensasi Claisen ini sendiri, itu akan ada suatu ester dengan hidrogen alfa, yang dimana akan mengalami kondensasi diri, yang dimana itu berarti suatu ester dengan ester lainnya itu akan mengalami suatu reaksi, yang akan menghasilkan suatu ester beta keto. Akan lebih simpel kalau kita gambarkan suatu reaksi. Di sini ada suatu ester dengan hidrogen alfa yang akan kita reaksikan dengan suatu basa kuat, maka akan menghasilkan suatu ester beta keto. Untuk mekanismenya akan saya bahas di contoh soal nanti. Dan untuk pembedanya ini, jadi sebenarnya untuk reaksi kondensasi Claisen ini hampir sama dengan reaksi kondensasi dengan aldol yang dibahas oleh Martiana tadi. Yang membedakannya, OR itu bertindak sebagai gugus bagi untuk reaksi kondensasi Claisen ini. Untuk lebih jelas, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada dua contoh singkat untuk kondensasi Claisen. Yang pertama itu ada dua buah suatu etil asetat di sana, senyawa etil asetat, yang di mana dengan kita reaksikan dengan Na plus OC2H5, dia akan menghasilkan suatu etil 3-oksabutanoat atau kita sebut dengan etil asetoasetat. Yang dimana dengan direaksikan dengan suatu basa kuat, si CH3 tadi itu akan mengalami sifat negatif dan dia itu akan menyerang senyawa-senyawa lainnya. Maka dari itu dia dapat menghasilkan suatu etil asetoasetat. Untuk reaksi lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan pada step by step. Dan juga untuk etil propanol itu hampir sama sebenarnya dengan etil asetat tadi, yang dimana dia itu ada suatu gugus hidrogen alfa di sana, dan dia itu akan berikatan dengan suatu basa kuat, di mana kalau sejatikan basa kuat itu bakal mengikat suatu hidrogen yang bersifat lebih asam gitu kan, di mana dia akan bersifat negatif nanti hidrogen alfanya, dan dia akan mengikat senyawa-senyawa lainnya. Jadi untuk mekanisme itu sebenarnya hampir sama. So biar lebih jelas lagi kita akan masuk ke mekanisme. Nah, di sini kita memiliki suatu etil asetat yang di mana dia bereaksi dengan suatu basa kuat yaitu C2H5O. Nah, di sini itu sejatinya suatu basa kuat itu bakal menyerang suatu atom atau suatu gugus hidrogen alfa atau suatu gugus yang bersifat lebih asam. Yang di mana di sini itu merupakan C3 di sini. Nah, di sini setelah dia akan diserang maka terjadi perpindahan elektron atau pergeseran elektron, yang dimana awalnya itu si O ini itu akan menyerang si C. C itu akan berpindah elektronnya ke O, maka O-nya akan bersifat negatif. Kita bisa lihat di sini CH2-nya itu bersifat negatif jadinya, dan juga O-nya ini akan terdapat elektron bebas di sana. Dan inilah hasil reaksi dari pembentukan enolat itu tadi. Setelah itu, kita akan masuk ke reaksi adisi. Untuk reaksi adisi itu sendiri, kita akan mereaksikan si etil asetat tadi dengan hasil dari pembentukan enolat tadi. Yang ini CH3COOC2H5 dari sini, dan ini hasil sini kita masukkan ke sini, dalam bentuk CH2CO2C2H5, sama saja bentuknya. Nah, di sini, untuk yang anion, dia akan menyerang suatu atom yang bersifat lebih positif tentunya. Yang dimana setelah dia akan menyerang suatu atom yang lebih positif, maka akan terjadi pergeseran elektron lagi. Maka dari itu, di sini sifatnya itu akan menjadi negatif dan dia bisa berikatan dengan si CH2CO2C2H5.
Dan O-nya ini akan terdapat elektron bebas juga di sana. Baik, kita akan menuju next slide. Sudah reaksi adisi, tentu ada suatu reaksi eliminasi. Seperti kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk reaksi eliminasi itu sendiri, elektron bebas yang ada di O tadi, dia itu akan mengalami pertukaran elektron atau perpindahan elektron tadi, sehingga akan terjadi eliminasi pada OC2H5. Nah, jadi OC2H5 ini akan lepas nantinya. Nah, OC2H5 ini kan bersifat suatu basa kuat. Setelah saya singgung sebelumnya bahwa basa kuat itu akan menyerang suatu hidrogen yang lebih asam. Yang dimana di sini itu si CH2 di sini. Dan akan terbentuklah si CH3, COO, CH2-nya itu akan berubah dan berkurang jadi satu, jadinya itu CH, CO2, C2H5, plus C2H5OH. Yang dimana tadi ini C2H5O aja sebelumnya, dia berikatan dengan H di sini, jadi C2H5OH. Dan terbentuklah suatu enolat dari etil asetoasetat. Namun belum selesai teman-teman. Jadi setelah terbentuk si enolat ini tadi, itu kita akan melakukan pengasaman terlebih dahulu agar kita dapat membentuk suatu ester beta keto yang kita inginkan dari tadi. Jadi kita akan pengasaman dan terhasilkanlah CH3, COOC, H2, O2, C2H5. Oke, setelah ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap hidrolisis dan dekarboksilasi. Nah, si suatu ester beta keto tadi itu kita akan lakukan hidrolisis, yang tentunya suatu ester kita hidrolisis akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Setelah itu, kalau kita panaskan, dia akan melepaskan suatu CO2 dan terbentuklah suatu keton. Jadi itulah mekanisme bagaimana bisa suatu ester kita bentuk menjadi suatu keton dengan metode hidrogenisasi pada ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Azimi. Selanjutnya itu mengenai reaksi Dieckmann yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Nah, jadi reaksi Dieckmann ini ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Walter Dieckmann. Nah, ini merupakan sebuah reaksi yang melibatkan dua gugus ester pada molekul yang sama untuk menghasilkan senyawa siklik beta keto ester dengan cincin yang beranggotakan 5 atau 6. Nah, untuk mekanisme reaksi kondensasi Dieckmann itu sendiri, terdapat suatu molekul dengan dua gugus ester yang mengalami deprotonisasi, lalu mengalami serangan nukleofilik, dan terakhir itu mengalami protonasi, yang akan menghasilkan siklik beta keto ester. Next. Nah, selanjutnya adalah alkilasi enolat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Pada Feby Azahra kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membahas mengenai alkilasi enolat. Nah, sebelum kita membahas alkilasi enolat, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari alkilasi itu sendiri. Alkilasi adalah suatu proses penambahan jumlah atom pada suatu molekul sehingga molekul tersebut lebih panjang dan bercabang. Nah, salah satu reaksi yang paling penting dari enolat adalah alkilasi oleh adanya perlakuan dengan alkil halida. Reaksi ini sangat berguna untuk tujuan sintesis karena memungkinkan pembentukan ikatan karbon-karbon baru, yaitu menggabungkan dua senyawa yang lebih kecil menjadi molekul yang lebih besar. Alkilasi terjadi bila anion enolat yang nukleofilik bereaksi dengan alkil halida yang elektrofilik dan memaksa keluar atau leaving group melalui mekanisme SN2. Reaksi dapat terjadi pada atom oksigen enolat atau karbon alfa, tetapi secara normal terjadi pada atom karbon. Next. Nah, gambar ini merupakan mekanisme dari reaksi enolat, yaitu ion enolat akan ditambahkan dengan alkil halida, bekerja pada reaksi SN2 dan akan membentuk enolat. Next. Baiklah, terima kasih Feby. Selanjutnya mengenai reaksi Michael-Olefin yang akan dibacakan oleh Dito kepada Dito, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu reaksi Michael-Olefin. Reaksi ini dapat diartikan sebagai reaksi adisi nukleofilik terhadap olefin ataupun alkena yang biasanya ditambahkan dengan suatu senyawa enolat ataupun aldehid yang akan membentuk senyawa karbonil tak jenuh alfa beta
pada karbon beta. Nah, untuk reaksi ini terdapat dua syarat utama, yaitu yang pertama adanya senyawa karbonil tak jenuh. Yang kedua itu harus melibatkan donor dan aseptor elektron, di mana donor berupa nukleofilik dan aseptor berupa substrat. Untuk contoh dari senyawa donor dan aseptor itu bisa terlihat pada layar. Untuk di sebelah kanan itu ada malonic ester, beta keto ester, beta diketon, aldehid alfa beta, keton alfa beta, dan seterusnya. Next. Nah, untuk mekanisme dari reaksi Michael-Olefin ini sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama, itu ketika kita memiliki suatu senyawa donor elektron, itu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di subbab ketiga tadi mengenai kinetika dan termodinamika yang 4, itu ketika suatu senyawa donor itu bereaksi dengan suatu basa, dia akan membentuk suatu ion enolat. Nah, di sini basanya itu bisa berupa basa apa saja, dan dia akan mengeliminasi hidrogen alfa sehingga hidrogen alfa akan lepas dan membentuk ion enolat. Next. Next. Baik, untuk tahapan yang kedua itu ketika kita telah mendapatkan ion enolat tadi, nah ini akan direaksikan dengan sebuah senyawa aseptor elektron. Nah, di mana aseptor elektron ini akan berperan sebagai elektrofil, sedangkan ion enolatnya itu berperan sebagai nukleofil. Nah, di mana kita tahu nukleofil itu akan selalu menyerang ke bagian yang lebih positif, yaitu ketika berada di karbon beta si aseptor elektron tersebut. Nah, ketika dia menyerang, itu akan terjadi pergeseran elektron dari ikatan P ke sebelah kiri. Begitu juga pada ikatan C rangkap 2 dengan O, sehingga oksigennya akan memiliki suatu muatan negatif. Nah, namun untuk reaksi tersebut belum selesai. Untuk mendapatkan suatu senyawa karbonil, itu harus direaksikan dengan suatu basa terprotonasi ataupun asam lemah. Nah, hal ini akan menyebabkan pergeseran elektron kembali dari oksigen kembali membentuk ikatan rangkap dan akan menghasilkan suatu senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Next. Nah, untuk contoh reaksinya di sendiri ini diambil sebuah senyawa siklik keton yang direaksikan dengan KOH, kemudian akan direaksikan dengan aseptor elektron dan akan kemudian direaksikan dengan air. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia direaksikan dengan suatu basa, dia akan membentuk suatu ion enolat seperti yang terlihat pada layar. Nah, selanjutnya setelah ion enolat itu terbentuk, dia akan direaksikan dengan aseptor yang berperan sebagai elektrofil. Di sini berupa aldehid alfa beta tak jenuh. Nah, karena atom C itu lebih bermuatan negatif dan bersifat nukleofil, dia akan menyerang atom beta karbon pada aldehid. Nah, kemudian akan terjadi pergeseran elektron ke sebelah kiri, kemudian begitu juga pada ikatan rangkap pada CO, dan akan menghasilkan suatu senyawa seperti yang ada di layar. Next. Nah, untuk tahapan terakhir, itu direaksikan dengan di sini direaksikan dengan suatu air atau basa terprotonasi, di mana basa terprotonasi ini akan mengganggu suatu senyawa tersebut sehingga terjadi pergeseran elektron dari oksigen kembali membentuk ikatan rangkap, dan ikatan rangkap pada senyawa tersebut akan lepas sehingga akan terbentuk di sana ada 1,5 bikarbonil tak jenuh. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih Dito. Nah, selanjutnya itu mengenai Robinson annulation yang akan dijelaskan oleh Mahalia Nurhidayanti. Kepada Mahalia, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Melanjutkan reaksi-reaksi yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, selanjutnya yaitu reaksi Robinson annulation. Robinson annulation adalah reaksi yang berguna untuk pembentukan cincin beranggota 6 dalam senyawa polisiklik seperti steroid. Ini menggabungkan dua reaksi, yaitu adisi Michael dan kondensasi aldol. Nah, ini merupakan gambarnya secara ringkasnya, yaitu ada di sini adisi Michael ditambah dengan kondensasi aldol akan menghasilkan cincin beranggota 6 dalam senyawa polisiklik. Next. Nah, untuk reaksi mekanisme panjangnya itu kita bisa lihat di sini. Yang langkah pertama dalam proses ini adalah penambahan Michael ke keton tak jenuh alfa beta seperti metilvinyl keton atau etilvinyl keton ditunjukkan di atas. Nah, ini merupakan si kondensasi aldol yang jadi bahannya tadi.
Nah, kan dia tuh akan ditambahkan dengan si Michael. Nah, di sini Michael-nya itu yang bagian ini. Nah, maka dia akan ditambahkan menghasilkan ini. Oke, next. Next. Nah, hasil yang sudah didapatkan tadi itu disebut perantara enolat. Perantara enolat yang baru dibentuk tadi harus terlebih dahulu melakukan tautomerisasi agar konversi dapat berlanjut. Nah, jadi didapatkan isomer-isomer. Nah, jadi ingin dibentuk bentuk seperti yang ini agar nantinya tuh bisa dikonversi lebih lanjut. Next. Nah, selanjutnya siklisasi itu berulang berikutnya melalui penambahan aldol diikuti Berikutnya melalui penambahan aldol diikuti oleh kondensasi untuk pembentukan enon cincin beranggota 6. Nah, jadi itu setelah didapatkan hasil dari tautomerisasi tadi itu dilakukan kondensasi untuk membentuk enon cincin beranggota 6. Nah, jadi ini hasil akhirnya merupakan hasil yang sama dengan hasil yang sudah dibuat pada awal tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, merupakan hasil yang sama dari reaksi yang awal secara ringkas tadi. Baik, next. Selanjutnya, Robinson annulation juga dapat dilanjutkan di bawah katalis asam dengan seluruh proses terjadi dalam satu pot, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Penggunaan prekursor keton tak jenuh, alfa, beta seperti beta kloroketon dapat mengurangi konsentrasi keadaan mapan enon dan menurunkan reaksi samping polimerisasi. Nah, ini contohnya merupakan katalis asam H2SO4. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih Mahalia. Nah, sudah dijelasin semua nih mengenai reaksi dari enolat. Selanjutnya kita masuk ke reaksi enol atau enolat, aldehida, dan keton yang akan dijelaskan oleh Umi Sarah, tetapi karena Umi Sarah tidak ada di Zoom akan diwakilkan oleh Yolanda Putriviani. Kepada Yolanda kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Next. Posisi kesetimbangan tergantung pada struktur senyawa dan pada kondisi. Yang pertama solvent, kedua temperatur, yang ketiga konsentrasi, dan lain sebagainya. Bentuk keto dan bentuk enol dari suatu senyawa adalah molekul-molekul yang berbeda. Yang kedua, bentuk keto dan enol disebut tautomer satu sama lainnya. Dan perubahannya itu disebut dengan tautomeri. Nah, tautomer dengan mudah dan cepat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain pada kondisi biasa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yolanda. Selanjutnya mengenai tautomeri yang akan dijelaskan oleh Yolanda dan juga Aldi Nur Hakim. Kepada Yolanda dan Aldi kami persilakan. Baik, melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Jadi, tautomer itu adalah isomer-isomer yang berbeda satu dengan lainnya, hanya pada posisi ikatan rangkap dan sebuah atom hidrogen yang berhubungan. Nah, tautomer ini memiliki bentuk keto dan bentuk enol yang dapat dilihat di layar. Next. Selanjutnya mengenai halogenasi. Halogenasi aldehida terjadi menurut skema berikut. Nah, reaksi ini dapat dipercepat dengan penambahan asam atau basa. Kecepatan halogenasi suatu keton tergantung pada konsentrasi keton, tetapi tidak tergantung pada jenis halogen yang digunakan seperti klor, brom, atau iod. Oleh karena itu, langkah lambat reaksi adalah langkah yang tidak melibatkan halogen, yaitu langkah pembentukan enol. Nah, jadi di sini pada reaksi pertama itu dapat berlangsung dengan lambat karena tidak melibatkan halogen. Seperti pembentukan enol kan. Nah, sedangkan reaksi kedua itu dapat berlangsung dengan cepat. Next. Nah, di dalam halogenasi terkatalis basa terhadap keton ditemukan juga bahwa kecepatan reaksi sama sekali tidak tergantung pada konsentrasi dan identitas halogen. Di dalam reaksi ini, langkah pertama dan langkah penentu kecepatan reaksi adalah langkah pelepasan proton dari karbon alfa menghasilkan ion inolat seperti bisa dilihat di layar. Saya kembalikan ke Aldi. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondensasi aldol.
Nah, di mana di kondensasi aldol itu jika suatu aldehida sederhana diolah dengan larutan basa encer, maka akan mengalami yang namanya reaksi kondensasi aldol. Nah, di sini di foto pertama kita memiliki dua asetaldehida yang akan direaksikan dengan basa encer OH- dan akan menghasilkan 3 hidroksibutanol atau aldol itu sendiri. Adapun itu ada 3 langkah mekanisme. Jadi untuk langkah yang pertama itu pembentukan ion enolat. Nah, di sini kan ada asetaldehida dengan OH- tadi. Nah, jadi muatan pada OH itu akan mengikat H. Terus ikatan pada hidrogen dengan karbon itu akan menuju ke atom karbon yang membuat pada atom karbon itu akan terjadi kelebihan muatan. Maka akan menjadi ion enolat atau nukleofil. Nah, untuk langkah yang kedua itu ada adisi nukleofilik. Di sini ada asetaldehida dan ditambahkan dengan nukleofil. Nah, nukleofilnya itu bakal menyerang si atom karbon di asetaldehida sehingga menyebabkan krisis karbon. Nah, dengan adanya ikatan yang ada di rangkap CO itu yang di bagian asetaldehida itu akan membuat karbon akan pindah elektron ke oksigen sehingga menghasilkan CH3CHO, CH2COH. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga yaitu perpindahan proton. Nah, di sini kita memiliki CH3CO, CH2COH direaksikan dengan air kan. Nah, atom oksigen yang bermuatan negatif di CH3CO tadi akan menerima proton dari molekul air dan menghasilkan 3 hidroksibutanol atau aldol itu sendiri. Next. Nah, dimungkinkan pula terjadi kondensasi campuran dari dua aldehida yang berbeda sebagai contoh. Jadi di sini kita memiliki di gambar samping di sebelah kirinya kita memiliki asetaldehida yang akan ditambahkan dengan propionaldehida yang akan direaksikan dengan OH- tadi atau basa encer akan menghasilkan 4 macam produk aldol. Bisa dilihat di gambar. Untuk selanjutnya, aldol aromatis yang mendukung sistem pembentukan konjugasi sulit untuk diisolasi. Kenapa? Karena mereka akan mengalami dehidrasi dalam kondisi pembuatannya dan akan menghasilkan senyawa karbonil A beta jenuh. Tak hanya itu, reaksi kondensasi aldol juga dapat dikatalisis dengan asam dan menghasilkan senyawa karbonil A beta jenuh juga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yolanda dan juga Aldi. Itulah presentasi kami mengenai materi dari enolat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.